Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewan Juri beserta PKM KCN tahun 2013. Kami dari tim PKM KC STIM Kakao Tata ingin menyampaikan hasil presentasi PKM kami, yaitu tentang panci pompa air kincir angin untuk mengatasi daerah krisis air. Langsung aja masuk ke slide. Sebelum membahas tentang lebih dalam lagi tentang alat yang kita buat, kita review dulu tentang latar belakang kenapa kita buat alat itu. Pertama, karena musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2012 kemarin. Karena seharusnya pada bulan Agustus kemarin sudah turun hujan, namun ternyata tidak. Dan itu mengakibatkan kekeringan yang meluas dan petani gagal panen karena tidak memenuhi asupan air yang dibutuhkan untuk ladang mereka. Next. Kemudian target yang ingin kita keluarkan seperti itu, pompa dapat digunakan oleh masyarakat sebagai solusi alternatif pemecahan masalah kekeringan perairan pesawat. Kemudian dapat pembuatannya sangat sederhana namun besar manfaat yang dihasilkan. Kemudian menjadi pelopor, dapat diaplikasikan lebih luas di lingkungan masyarakat. Kemudian juga karena hemat energi, karena menggunakan energi terbarukan, terutama di Indonesia sendiri karena menggunakan energi angin. Kemudian metode pelaksanaan yang kita lakukan, yang pertama yaitu kita melakukan survei tempat. Di antara kita melakukan mengkaji kegunaan kincir tersebut, kemudian melakukan sampel kecepatan angin di beberapa daerah menggunakan anemometer. Kemudian kita membuat desain daripada panci tadi, seperti itu, mulai dari pompa, menara, kincir, dan ekor. Kemudian kita melakukan pembuatan pancinya. Kita membuat desain keseluruhannya dari perhitungannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengujian meliputi kita melakukan pengujian kecepatan angin. Supaya kita mengetahui kecepatan angin minimal yang dibutuhkan untuk menggerakkan daripada kincir tersebut, serta mengetahui volume rata-rata yang dihasilkan oleh kincir ini, yaitu air. Kemudian nomor 5, kita melakukan instalasinya. Kita melakukan pemasangannya di area yang sudah ditentukan, seperti yang di latar belakang itu, serawan. Kemudian yang keenam, sosialisasi dan perawatan. Kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena ini luaran produknya untuk para petani, maka kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara merawatnya dan sebagainya juga ada dari perusahaan. Next. Nah, ini adalah desain daripada menaranya. Tinggi menara minimalnya 3 meter, 4 meter dengan konstruksi penyangga 4 seperti itu, dan dilengkapi dengan strip dan stringer untuk memperkuat posisinya, seperti itu. Dan di gambar sampingnya adalah bisa dikatakan ini rumah untuk penempatan daripada as kincir, seperti itu, boxnya. Dan sebelahnya adalah flywheel, ada roda gila, di mana roda gila tadi berfungsi sebagai pengubah energi kinetik daripada kincir menjadi gerak naik turun untuk menggerakkan pompa yang ada di bawah. Next. Nah, ini adalah gambar keseluruhan daripada panci. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menaranya, mungkin saya jelaskan tentang blade-nya, baliknya. Baliknya tingginya jari-jarinya 1,5 meter. Kemudian sudah dilengkapi dengan tel, yaitu ekor, di mana ekor tadi berfungsi sebagai pengarah otomatis maupun manual arah datangnya angin. Kemudian juga bisa dijadikan brake dan bisa untuk balance, seperti itu. Kemudian adalah gambar sampingnya adalah gambar blade tampak depannya. Kita menggunakan blade dengan 8 buah blade dengan asumsi bahwa mendapatkan torsi yang maksimal karena sandilnya sangat cocok untuk menaikkan air yang dalamnya di bawah tanah, seperti itu. Dari literatur yang ada, dengan menggunakan lebih banyak blade diharapkan torsi yang didapatkan juga lebih besar dibandingkan dengan blade yang hanya 3 ataupun 4, seperti itu. Biasanya digunakan untuk speed. Kemudian next. Nah, ini adalah desain daripada pompa. Ini adalah gerakan naik turun yang ada yang bekerja di dalam pompa.
seperti itu. Cara kerjanya ketika pompa sedang turun seperti itu, maka air akan tertekan menuju ke rongga-rongga yang ada di sebelah-sebelah katup. Sehingga ketika air sudah berada di atas katup, maka dengan sendirinya air akan menutup valve yang ada di bawahnya. Seperti dikatakan seperti self sealing valve seperti itu. Kemudian ini ketercapaian yang sudah kita dapatkan. Pertama, ketercapaian yang tahap 1 sampai 4 seperti survei, pembuatan, desain dan sebagainya sudah kita laksanakan. Kemudian tahap yang kelima besok yaitu kita akan memasangkan pancinya akan tanggal 18 Juli 2013. Kemudian tahap yang keenam yaitu kita akan melakukan sosialisasi pemberian kepada masyarakat, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memperbaiki jika ada kerusakan, bagaimana cara tuning dan sebagainya. Kemudian sampai saat ini pencapaian yang kelompok kami bisa dapatkan sekitar 85%. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin belum bisa kita capai karena penerapannya alat panci di pompa kincir tadi di area persawahan. Kita sudah melakukan survei di daerah Prambanan karena penempatnya juga dari daerah Prambanan. Itu terkendala di bulan-bulan Juni sama Juli ini terkendala oleh intensitas angin, yaitu pada kita melakukan pengukuran cuma hanya 1,0 meter per sekon. Padahal alat yang kita buat itu minimal membutuhkan 3,8 meter per sekon untuk bekerja secara normal seperti itu. Next. Nah, ini hasil pengujian daripada alatnya kita punya. Kita melakukan pengujian pertama ini data kita uji pada di daerah di Pantai Baru untuk melakukan uji geraknya seperti itu di Pantai Baru Sandakan Bantul dengan waktu 1 menit, interval waktu 5 menit ke dalam sumur 8 meter seperti itu. Next. Nah, ini adalah dokumentasi tentang pembuatan valve pompanya. Yang gambar ini adalah pembuatan titik mati bawahnya, titik mati pompanya. Kemudian ini ada gambar valve-nya seperti ini. Dan ini kita membuat lubang-lubang di sekitar valve-nya supaya ketika ditekan air masuk di rongga-rongga ini seperti itu. Next. Kemudian dokumentasi selanjutnya tetap di pompanya. Satu teman saya sedang membuat as di dalam pompanya. Dan ini pompa yang pompanya jadi seperti mengabrasi pompa Dragon seperti itu. Tapi kita buatnya secara sederhana menggunakan pipa ukuran 3 in. Next. Dan ini kita pembuatan kincirnya. Ini hal yang pressure point-nya yang alat ini di sini sebenarnya. Kita buat blade-nya. Jangan sampai blade 1 dengan blade yang selanjutnya berbeda. Makanya kita buat mouse seperti ini supaya hasil dari 1 sampai ke 8 blade-nya sama. Seperti itu. Next. Dalam pembuatan kincirnya kita menggunakan triplet karena dianggap cukup kuat dan ringan. Kita menggunakan teknik riveting supaya tripletnya tidak rusak seperti itu. Next. Nah, ini adalah instalasinya. Pertama kita sedang mengurutkan daripada posisi daripada dudukannya seperti itu. Kemudian kita memasang pompanya seperti ini, pompanya di atas. Dan kita sedang memberikan menaranya. Kemudian ini ada satu teman saya sedang mengamati arahnya datangnya angin seperti itu, sudah memperbaiki daripada blade. Kemudian blade kita biarkan berputar secara mandiri. Next. Nah, ini ada satu video real nyata pengujian pertama kami, mungkin bisa dimainkan. Terlihat kita sedang melakukan uji coba di pantai dengan keadaan speed rendah, low speed sekitar 3, sekitar 2 sampai 3. Terlihat air yang keluar cukup deras di posisi low speed seperti itu. Bila mana kita dapatkan angin, kekuatan angin yang lebih konstan lagi, mungkin hasilnya yang dikeluarkan mungkin lebih baik lagi. Kita sedang melakukan tuning juga, tuning daripada alatnya sendiri untuk mengetahui hasil yang didapatkan seperti itu. Buat saya sendiri, saya pertama kali melakukan ini juga terkejut juga. Next mungkin. Nah, ini kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan.
sebagai berikut. Kita coba memanfaatkan ini apanya? Oh, ini prototipenya. Prototipenya ya. Jadi ininya skalanya 1 berapa? 0,9866. Sama yang tadi kayak apanya besar juga kan ya. Memang kalau di video memang tidak besar, sebenarnya cuma tingginya cuma 4,5 meter. Kira-kira ini di daerah krisis atau karakteristik tanah yang bagaimana yang bisa menggunakan tanah air itu? Kalau karakteristik tanah sebenarnya segala jenis tanah kita masuk. Yang penting di mana terdapat sumber air bisa digunakan alat ini. Di mana ada angin gitu kan? Enggak, ya istilahnya angin juga mempengaruhi, tapi air juga mempengaruhi seperti itu. Jadi harus untuk karakteristik tanah sebenarnya tidak begitu pengaruh. Jadi karakteristik yang sumber air yang bisa ada di tanah ini. Kalau sumber air, ya, jadi yang bisa nih yang pakai ini siapa gitu? Oh, petani, karena sudah saya jelaskan dari awal karena latar belakangnya kekeringan petani. Iya, petani di mana? Itu yang ingin saya tahu. Di Prambanan. Oh, di daerah sini Ya. berarti daerah tanah daerah sini kan? Ya. Di Ya. Sumatera atau di mana? Bukan di daerah itu yang sini. ingin saya tahu gitu dari tadi. Ya. Jadi Anda sudah survei gitu ke sana? Ininya. Survei kemana, Bu? Ke situ tadi. Oh, ke Prambanan. Prambanan. Ya. Sebelum memulai ini, dari mana ininya apa? Ide atau apanya gitu? Sebelumnya itu ke Prambanan dulu, kemudian tanya bahwa mereka perlu air gitu atau gimana? Kebetulan salah satu teman saya rumahnya juga Prambanan, dia pernah curhat sama saya. Waktu itu dia sering telat kuliah karena dia tidak punya air untuk mandi. Seperti itu. Saya pikir itu perlu dikemukakan ya, karena kalau tidak kan saya tanya terus dan Anda nggak jawab-jawab, itu perlu waktu 5 menit dari tadi kan hanya untuk tahu kenapa Anda membuat ini seperti itu. Jadi mungkin Anda bisa mempelajarinya untuk yang akan datang gitu ya, menjawab dengan sesuai dengan pertanyaannya, jadi jangan kemana-mana. Oke ya, kemudian tadi dicobanya di Prambanan juga, mungkin yang lain bisa jawab ya, bukan Anda saja yang lain. Mau jawab ya, kemarin itu percobaannya pengujian alatnya itu di daerah Seradakan Bantul, Pantai Baru ya, untuk uji coba alatnya. Tapi sebelumnya kita udah uji coba di daerah Prambanan untuk menguji kecepatan angin. Jadi dua-duanya bisa ya. Jadi ini sudah berapa persen jadi? 85%, tinggal penerapan. Tapi di daerah Prambanan itu kendalanya bulan-bulan ini, Bu. Pertama angin, yang kedua cuaca. Cuaca untuk menguji anginnya itu kan terkendala 3 hujan kan kita nggak bisa menguji. Terkendalanya seperti itu. Kenapa kalau hujan nggak bisa menguji? Terkendala alatnya itu. Oh, alat anemometernya kan rentan terhadap air. Jadi ini memang belum disesuaikan dengan apa fungsi langsung di lapangan, hanya fungsi Tapi ininya. sementara ini kalau kemarin di uji coba di pengujian anginnya itu rata-rata itu 1 meter per sekon. Padahal alat itu membutuhkan minimal angin untuk bekerja itu untuk menghasilkan air itu 3,8 meter per sekon. Jadi kekurangan kami cuma di situ. Di mana? Di angin. Kalau mau menerapkan di daerah Prambanan terkendalanya angin. Padahal tadi memang untuk Prambanan. Iya. Kan? Jadi ke depan mungkin kita mau memperkecil pompa dan memperbanyak blade-nya. Jadi supaya torsinya lebih kuat dan ngangkatnya lebih ringan. Jadi dengan angin 1,0 meter per sekon bisa menggerakkan pompa tersebut. Jadi yang 15% tadi apa? Bukan termasuk yang ini ya, memperkecil pompanya. Itu sudah termasuk memperkecil 15%. Kira-kira selesainya kapan? Kalau besok itu kita sementara mau implementasi di daerah Bantul untuk menguji alatnya real di lahan persawahan.
berapa lama ya untuk sampai ke situ? Hari tanggal 19 itu Bu, besok itu kita mau menerapkan Iya, itu yang kira-kira semuanya itu selesainya kapan perkiraan Anda? Perkiraan nggak sampai seminggu, untuk mungkin 2-3 hari. Pompa, gitu, dengan memperkecil pompa dan sebagainya. Kalau mungkin Tadi itu Anda katakan gitu kan? iya, mungkin sama pompa sama kulit mungkin 1 bulan. Itu uangnya memang sudah cukup sampai segitu atau? Kebetulan pas 11 juta 700. Sampai dengan sebulan lagi masih pas. Insya Allah masih pas. Ada kesulitan tertentu di dalam? Mungkin yang lain yang bisa jawab cerita. Ada kesulitan tertentu di dalam melakukan kegiatan ini? Kalau kesulitan sementara ini belum ada ya, masih lancar-lancar saja. Kalau kemudahan? Kalau kemudian kita dibantu dari pihak dosen pembimbing untuk membantu kita dalam pengerjaannya. Membantunya bagaimana? Gimana? Membantunya bagaimana? Membantunya kita dalam misalnya kalau ada pengukuran-pengukuran yang kurang pas atau usulan-usulan seperti jikalau ada kesulitan dalam mengukur ketinggian atau kinerja pompanya yang kurang pas, kita dibantu dari pihak dosen. Ya, dibantunya bagaimana? Gimana maksudnya? Dibantu, cara membantunya bagaimana? Oh, cara membantunya kita dibantu dalam Intinya dosen pembimbing itu memberi masukan kepada kita gimana cara mengukurnya, gimana cara menghitungnya. Anda mendapat pelajaran itu? Kebetulan kami jurusan TI, jadi kami secara teknikal kita belum menguasai. Satu lagi dosen dari kampus itu memberikan pinjaman biaya sebelum uang hibahnya itu turun. Jadi kemudahannya di sini. Ya, kemudahannya kurang lebihnya seperti itu. Sebagai orang TI Anda tidak kesulitan. Secara keseluruhan tidak ada kesulitan. Tapi ada kemudahan gitu. Iya, kemudahannya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami panggil tim TKM